eh, aneh dengan perasaan saya sebenarnya. Semoga ini perasaan. Tuh. Lain kali kan perasaan tidak seperti kenyataan katanya begitu. Tuh. Padahal orang semua tahu kalau Tuhan yang menciptakan perasaanmu. Tuhan ada perasaan enggak? Menurut saudara. Orang kan selalu, coba kok yang pakai perasaan, adanya enggak pakai logika. Toh? Tuhan ada perasaan atau enggak? Sampai Tuhan bikin 4 orang sudah ada perasaan. Karena dia ada perasaan. Saya tahu dari mana? Alkitab yang tulis. Itu perkataan Yesus. Apa? Hati-hati jangan kamu mendukakan Roh Kudus. Duka itu apa? Duka itu perasaan. Ulang. Duka itu perasaan. Dan bayangkan saudara, Yesus bisa bilang seperti itu. Kamu boleh macam-macam denganku, tapi hati-hati kalau kamu sampai mendukakan Roh Kudus Allah. Tidak ada ampun. Yang bilang Yesus saudara. Saya tahu dari mana. Dan perkataannya itu ditulis dalam Alkitab kita. Dibaca dan dibahas berulang kali. Hari ini saya tidak pernah bermaksud mengucapkan kalimat ini di awal khotbah. Betul-betul tidak ada. Dan kalau ini kalimat yang keluar pertama, hati-hati saudara. Oh ini terpikir pun enggak. Mari. Yang di luar, mari. Masuk dulu. Saudara. Jadi sekali lagi ya, kalau sampai ada kalimat seperti ini di awal ibadah ini tahu kalau apa? Jangan sampai tadi saudara. Sedangkan mau selesaikan doa tadi tidak bisa. Coba. Tadi kan selesai semua amin. Karena tidak bisa. Ayo bagaimana? Coba. Saudara dapat pendeta yang modal begini. Ya. Saya justru takut jangan sampai kita kehilangan rasa takut pada Tuhan. Kalau sampai saya ini kehilangan rasa takut, rasa hormat pada Tuhan, mau jadi apa tuh orang ini? Ya. Bukan cuma tujuh ini gereja, ya. Mungkin lebih bagus ini mati Jo. Ya saudara. Nah ini saya bingung sekali sebenarnya. Tadi sampai tadi saudara. Jadi pokoknya sejak tadi malam saudara pulang. Apa kita nih dia? Dengar saudara. Sampai ada satu orang pun yang saya ucapkan selamat tahun baru. Dengar baik-baik. Yang tidak ada biar satu. Termasuk anak-anakku. Tidak ada. Coba tanya orang. Nah ada orang yang tidak pernah bilang selamat tahun baru. Tidak ada sampai tadi pagi. Sampai sekarang tidak ada. Saya tidak tertarik mau bilang selamat tahun baru. Tidak tertarik. For orang lain, ini sukacita besar. Tambah 1 hari sukacita besar kamu. Tambah 1 hari. Bayangkan saudara. Lalu kau sengaja dengan sadar kamu melepaskan kekekalan. For apa? For apa tambah 1 hari? 2026. Januari tanggal 1. Lalu kamu dicoret dari buku kehidupan. For apa? For apa? Tambah barang 10 tahun. Dan namamu tidak ada di sana. Sekali lagi for apa? Sama tahun baru. Kasihan. Kenapa kok saya jadi begini? Nin tahu. Belum pernah. Yang tidak bisa dikendalikan perasaan ini. Tidak bisa. Tuhan baru sekarang. Baru sekarang betul-betul. Saya betul-betul kalau mau bilang kehilangan sukacita. Kayaknya tadi malam itu ya sampai tadi. Saya sampai bikin Tuhan. Ini ada apa? Berbagai pikiran muncul.
Mungkin pikiran-pikiran tertentu soalnya tidak usah bilang Pak Saudara. Tapi yang jelas ini ada apa Tuhan? Ini ada apa-apa, kita yang salah berpikir, kita yang salah merasa, atau apa Kang? Anak-anak tanya mama dang belum mau ambil etmas enggak? Mama nanti ambil sekarang. Iya saudara. Jadi tadi malam tuh bilang Pak Saudara enggak usah ambil. Karena saya enggak ambil. Enggak ambil. Anak-anak, mamanya enggak ambilnya enggak. Mama nanti ambil besok. Kenapa? Karena saya pikir-pikir kaki kita perasaan ini kaki kita yang salah. Kaki ini bukan Tuhan perasaan. Kaki ini bukan Tuhan pikiran. Oh Tuhan. Bayangkan saudara. Udah pikir-pikir mau bangun tahun baru nih tahu. Bangun kayak apa so panas. So di neraka kok teh. Emang ngerti enggak? Saudara waktu kita bangun tadi pagi. Sadar so tanggal 1 itu. Atau orang kan tanggal 1 dari tadi malam. Jadi saudara dapat ingat apa? Dapat ingat apa? Dapat ingat mau makan apa sebentar? Yang sampai cuma itu yang ada di pikiran. Saudara mesti tahu. Yesus bilang begini. Menjelang kedatanganku. Zaman Nuh. Zaman Lot. Ini kembali. Nah sekarang waktu saudara lihat zaman ini. Menurut saudara. Zaman Nuh. So kembali atau belum? Zaman Lot so kembali atau belum? Atau sebenarnya zaman itu hampir berakhir. Artinya kalau zaman Nuh bah turun dan membunuh semua manusia yang tidak ada identitasnya. Kecuali Nuh dan keluarganya cuma 8 orang satu dunia. Ngerti enggak? 8 orang seluruh dunia cuma 8 orang. 8 orang dan para binatang. Hari itu Tuhan sedang membuktikan kepada semua orang binatang lebih berharga daripada engkau. Nah, ini zaman Nuh. Itu Tuhan PHT itu. Tuhan kan maha baik, maha sabar. Apa leh? Tuhan kira-kira tunggu manusia sadar 120 tahun kurang lebih. Itu zaman Nuh. Coba cari ayat sebelumnya. Ini kan khotbah Yesus. Nah, ini beberapa waktu saya bingung, mungkin khotbah di tempat lain. Ini tahun kelimpahan. Semua bersuka cita dari selamat tahun baru. Semua menari dorang. Semua lain dance di gereja. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Nah, ini Yesus yang khotbah. Dan ini sudah berulang kali sebenarnya dibahas di sini. Tapi seingat saya, kayaknya belum pernah ini jadi khotbah tahun baru. Baru sekarang. Kalau begitu ada apa? Yo, 38. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu. Apa? Makan dan minum. Kawin dan mengawinkan. Ulang. Makan dan minum. Kawin dan mengawinkan. Sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Masih koma. Dan
mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Ini khotbah Yesus yang bilang. Ini bukan kesimpulan seseorang. Alkitab kita mencatatnya. Dan ribuan tahun ini jadi memori di dalam Alkitab kita. Saudara so baca memori siapa memori? So baca belum ini Tuhan memori? Masalahnya memori ini kalau memori itu orang memori itu dulu. Masa lalu. Memori ini hati-hati. Kenapa? Ini akan berlangsung terus. Mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Torang tidak tahu apa-apa sebenarnya. Torang tidak tahu tanggalnya. Torang tidak tahu hari apa. Torang nin tahu tahun berapa. Torang nin tahu kalau sebentar itu. Kalau orang cuma sekedar hadir hari ini karena bersyukur. Terima kasih Tuhan kita sudah datang. Masih ada tahun baru. Ya. Kong menurut saudara. Itu pendeta-pendeta yang so mati sebelum tahun baru. Kong dorang dang. Kalau kelihatannya yang tidak banyak pelayanan. Yang tidak ada banyak. Yang tidak ada orang panggil. Nggak ada orang panggil. Jadi kalau yang khotbah sampai berenebon kering. Bukan cuma dingin. Sampai kering belum kelar khotbah dia. Nasi semua busu dia belum kelar khotbah. Kok siapa mau panggil dia jangan berani. Ngoni mau acara kok panggil itu pendeta Rona tuh dia. Ya elah. Dia itu kasihan. Dia kalau khotbah dia betul-betul nintau diri. Ingat-ingat, coba pikir-pikir ini. Bagus saudara dengar ini khotbah sampai berenebon kering, atau kalau dia datang sekarang. Bagaimana kalau saudara dengar ini khotbah sampai tiba-tiba, kenapa sesonya ada, so tangka. Kau angkot tak tinggal. Siapa salah? Bukankah kepadamu peringatan seperti ini selalu disampaikan? Toh? Tapi karena belum jadi kenyataan. Banyak orang yang kasih yang jo. Dari dulu. Tuhan bilang semua datang. Sampai sekarang nyanda pernah datang. Gitu toh. Jangankan yang khotbah tahun 2026. Sana. Yesus itu tahun berapa? Kayaknya kurang dari tahun 30 Masehi. Coba reken itu dia. Dan dia itu masih ada pada kedatangan pertama. Dia coba cerita tentang kedatangannya yang kedua. Dia yang bercerita. Saudara, pada enteng Tuhan mau datang. So bilang akang Yesus itu kan tahu segalanya. Dan dia datang langsung bicara Tuhan. Dia kata semua datang. Bukankah dia sementara ada? Kenapa sobat cerita tentang kedatangannya nanti? Yang ternyata ribuan tahun so berlalu. Para rasul so lama mati. Sampai dunia ini so 2026. Toh, tembakan so di mana-mana. Sampai habis dompet peluru. Toh, Tuhan belum tasopu. Jadi ya. Membaca cerita ya ilah nih pendeta ini ya. Tuh dia tidak pernah sadar. So tahu-tahu itu berita itu kasih yang so kadaluarsa pendeta. So kadaluarsa.
Ternyata kayaknya tidak pernah datang. Itu dong. Kenapa? Lana sudah apa tuh ayat? Coba orang baca. 2 Petrus pasal 3. Coba dari ayat berapa itu? Nah. Tuh. Dari ayat 3. Dengar baik-baik. 2 Petrus 3 ayat 3. Coba sama-sama. 3. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek. Oh, dengar dulu. Bayangkan apa? Tahun baru 2026 akan tampil pengejek-pengejek. Coba terus. Dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Dengar baik-baik saudara. Pengejek-pengejek itu siapa? Orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Ulang. Pengejek-pengejek itu siapa? Orang-orang yang hidup menurut hawa nafsu. Ini mau ikut keinginan alam. Tidak mau tunduk kepada kehendak Tuhan. Dia lebih betul. DP pikiran lebih betul. DP rencana lebih betul. DP cita-cita lebih betul. DP program lebih betul. Ini tahu ini saudara, mana-mana ini. Kalau rasa pulang-pulang saudara. Yang bertahan. Ya sekali lagi. Bayangkan. Hari-hari akhir zaman, bayangkan. Ini yang tulis Petrus. Tadi yang khotbah Yesus. Matius 24. Sekarang ini yang tulis ini Yesus. Petrus. Coba. Petrus ini siapa? Apa Petrus yang tahu diri? Petrus ngana ini pernah menyangkal 3 kali Petrus. Jangan main-main. Orang yang pernah menyangkal kesian Petrus. Biar kita nyana masuk gereja, biar kita yang pernah menyangkal kesian Petrus. Nggak sama dengan Anda. Ngana baku bawa dengan Yesus. Marngana yang menyangkal Yesus 3 kali. Kong sadiki jo petu. Orang kasihnya pernah menyangkal petu. Cuma orang yang tidak dengar-dengaran. Mar kalau menyangkalnya pernah. Itu tuh orang. Orang Kristen masa kini kan. Jago. Orang lebih jago dari Petrus. Coba ses. Ses ini kasihnya banyak salah pe. Ses. Ses kan belum sempurna. Kok mau khotbah keras begini? Ses ini tahu diri. Jadi pengejek-pengejek itu apa? Hidup menurut hawa nafsunya, menurut dagingnya, menurut pikirannya, menurut kemauannya. Itu para pengejek. Saudara belum pernah mengejek. Nah, sekarang orang buktikan. Oke, ayat 4. Apa kata para pengejek? Kata mereka sama-sama. Di manakah janji tentang kedatangannya itu? Mana? Ini ses 2026 kasih yang Tuhan belum datang dan kita belum mati. Buka engkau mata baik-baik. Orang kasih yang belum mau mati. Cuma dokter tuh mati. Engkau enggak mau mati. Dokter yang gula darah normal tuh sampai kata apa? Apa kata yang ada di yang menyebabkan asam urat tuh apa? Pokoknya semua bagus ya. Dokter sehat walafiat. Kong dia bangun. Kong yang ada orang kata di dapur dari semua udah tidur. Dia bangun kompi di dapur. Kong Nin tahu bagaimana dia bercerita. Pokoknya setelah dorang kaget, dorang pilihan apa Pak Dokter di muka kulkas. Sota banting di muka kulkas, DP kepala sorobe. Jadi sepunung darah. So mati. Nin tahu cara matinya seperti apa? Pokoknya begitu dia bercerita. Betul angka bawa di rumah sakit dan betul. Dan so mati dia. So mati. Hari Sabtu nanti pemakaman. Umur berapa dia? 80. 59. Dokter kok tidak boleh mati?
DP pasien belum mati, dia so mati. Bukankah dia selain dokter dia juga gembala yang mendoakan supaya orang sehat-sehat saja? Nah kalau dia mendoakan jemaat supaya sehat, masa dia berdoa supaya dia mati? Menurut saudara? Mungkin cuma ini gembala yang tidak ada pikiran. Dan cuma kita, Tuhan kalau saya boleh bawa pulang, bawa aja Tuhan. Sampai tadi ada berdoa begitu. Yuk, so 2026 Tuhan do. Kalau saya boleh bawa aduh jangan terlalu lama. Jangan tunggu 2062. Seberapa ratus dari kita. Di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula. Dari dulu begitu aja terus. Tetap seperti semula, seperti pada waktu diciptakan. So bilang Akang ini kira-kira ini tulisan Petrus ya. Ini tahun berapa kok dia menulis ini? Pokoknya ini di bawah tahun 100. Mungkin tahun 60-an. Masehi ya saudara, bukan 1960. Tahun 60 Masehi. 60-an Masehi. Di bawah tahun 100. Dia sobat cerita tentang sikap manusia akhir zaman. So dari waktu itu so akhir zaman. Oh Tuhan. Sedang 2000 tahun lalu so akhir zaman. Kong sekarang kok apa zaman akhir. Orang serasa kerap dari ya Pak Pendeta dari zaman akhir lagi. Mulai komang dia. So jadi komang dia. Tuh. So zaman akhir lagi. Sana. Petrus tahun berapa? Zaman akhir kata. Yesus datang, kong bilang tentang zaman akhir. Kong orang sekarang nih mau baca cerita zaman akhir. Apa? Semua sekarang pendeta lebih hari so lebih bagus. Nanti lama-lama karena saudara di beberapa negara, saudara di tahun 2015 kalau nggak salah itu, ya 2015 bayangkan 10 tahun lalu, hampir 11 dong sekarang 2026. Dorang sobat belanjanya ndak pakai kasir, mallnya pakai kasir, dengar baik-baik, ndak usah pakai kasir, ya ini toko, saudara ambil begini itu buku. Kalau saudara ambil begini itu buku harga 10.000. Saudara ambil begini pegang itu buku kasih keluar dari DP etalase. Saudara rekening langsung berkurang 10.000. Itu sudah dari 10 tahun lalu. Di Indonesia belum. Saudara kan bingung, nyanda ada yang menjaga toko. Nyanda ada kasir. Kong itu toko, yang tidak tako mau orang mau maling Akang, nah itu. Itu teknologi masa kini. Bayangkan Indonesia belum. 10 tahun lalu tanpa lain. Saya pernah dengar ada pendeta yang ke Amerika. Dia bilang pertama kali dia bingung. Kenapa ada orang bajaga? Sudah jadi ada orang bajaga. Tuh orang lekol cuma ada orang bajaga kan so banyak tokonya ada orang. Sama dengan zaman dulu saudara ingat dulu di Bitung belanja, ada tuh toko yang lumayan besar zaman itu di Bitung ya DP penjaga lumayan banyak. Jadi sampai saudara enggak enak, kayak apa? Saudara masuk aja sudah orang ikut di belakang. DP penjaga dia ikut pokoknya saudara mau pi mana dia baku ikut di belakang. Sekarang saudara masuknya ada orang jaga. Nah di sana bukan cuma ada orang jaga, yang ada orang di kasir. Ya ini orang Indonesia ini pendeta Indonesia bingung. Kok kata mau bayar bagaimana? Kok ini kan bagaimana dia bercerita? Orang so ambil tas ambil sendiri. Kong isi sendiri tuh barang-barang belanja.
Dia kaget, dia pe keluar pintu babunyi, ting ting ting. Oh, babunyi tu dia pe m-banking di HP. Sudah potong. Oh, yang tidak perlu kau orang kan? Taruh di apa itu? Oh, di apa itu namanya? Scanner. Lain kali tak salah kasih itu, namanya juga kasir orang, kasir kan manusia, kan alom. Tanya Pak Alom yang tahu dia. Tak salah tak 2 kali. Padahal cuma 1 tuh barang ada tak 2 kali. Orang kata kono, kalau komputernya ndak bikin salah, ambil 1, potong 1. Kong kalau dia saya pulang nang gimana? Apa itu doi? Jago tuh komputer, jago. Saya pernah di Alfamart kalau soal itu. Ambe apa kok nyandak mau jadi ambe maksudnya atau cuma mau cek harga atau kalau salah. Kong itu kasih rupanya baru belajar tuh. Dia mesti tanya pertama, bagaimana kok mau kasih hilang? Nah ini baru belajar kata kok. Mar kalau itu komputer engkau enggak usah bilang, PKC pulang tak balik tuh doi. Tadi 10.000. Angko PKC pulang iko balik ulang tuh doi. Tak tambah ulang, tak balik tuh doi 10.000. Jago komputer. Selain yang enggak mungkin bapak curi, komputer kan yang mungkin bapak curi. Dia yang enggak ada kerinduan mau beli baju, tuh komputer. Jadi jadi yang punya toko pikir-pikir, daripada pakai orang, lebih baik tak tahu-tahu beli jo ini mesin ini. Kok nah usah ada pegawai. Toh, hele kita tidur-tidur, nggak mungkin ada kemalingan. Kalau ada maling yang coba ambil, dia keluar langsung bunyi alarm. Polisi lah. Aman loh. Orang mau bayar polisi. Masa ini dunia semakin canggih pendeta. Kok masa pendeta mau saya bilang begitu? Bukan kita ada bilang. Orang sama-sama ada baca ini kan bukan surat Rona. Ini surat Petu. 2 Petrus ya saudara. Bukan ses yang bilang. Jangan sampai ini hati dan pikiran seperti ini ada padamu. Dan saudara pikir apa? Cuma Petrus yang pernah menyangkal. Saudara kan nggak pernah tuh? Nggak pernah menyangkal. Cuma nih mau dengar firman Tuhan. Ada kok man kita ya. Ada bahagia biar tape mata jatah tutu. Mari kita ada bahagia. Saudara tahu tuh? Waktu tuh mata sos tengah tutu. Coba tanya kalau saudara dengar. Coba saudara baca cerita dengan orang manganto. Coba tanya apa dia. Tanya apa dia kalau ada baca sama. Dia apa sih kan ada bilang ini tahu. Kenapa? Ya dia kata kok manganto. Kok saudara suka sekali baca cerita dengan orang manganto atau gimana? Jo, anak sama manganto tidur Jo. Terus mau pulang. Atau bagaimana? Saudara atau? Bayangkan saudara, ini di hadapan Tuhan. Yang memiliki hidup kita. Tuh. Saudara pe kuki, saudara pe ikan di rumah. Siapa punya? Siapa ada kasih? Siapa ada kasih? Sespe apa gaga orang dah kasih kata ku. Makasih Pak yang kasih ini. Karena selesainya rencananya nak mau beli itu begini. Tanya sebenarnya kok harga berapa ini?
Sejak semula, dapat lihatnya ada yang berubah. Semua tetap sama. Bahkan sekarang saya bilang Akang lebih canggih. No? Kalau dulu saudara lihat Akang apa? Pesan apa makanan, GoFood. Oh, kenapa DP tukang apa? Bawa paket, so datang. Bawa itu makanan. Kalau sekarang, itu paket datang sendirinya, tidak ada orang antar. No? Itu motor bajalang sendiri. Coba. No? Itu apa? Itu taksi, saudara pesan, itu taksi datang sendirinya, tidak ada orang di dalam. Hah? Aduh, mobil hantu kote, mobil hantu. Nah, ini, kan? Secanggih itu masa kini pendeta. Oh, kong masa dunia ini semua berakhir. Oh, tsunami mau datang besok, sudah dapat tahu. Tsunami mau datang. Kong tsunami sudah datang atau belum? Saya taruh kira saudara. Selama apa BMKG pengumuman yang pernah datang tuh tsunami. Dia datang waktu apa? Waktu orang ingin tahu. Kita betul saja coba lihat berita. Pengumuman akan terjadi ini itu. Semua so bahasa dia sampai so diungsikan itu penduduk. Tunggu yang tidak datang. Akhirnya waktu pengumuman berikut suruh pindah, orang mau pindah berhenti. Tuh hari dia sudah suruh pindah. Gunung yang tidak meletus. No. Tsunami nya terjadi, ngapain tak mau pergi? Nah itu setelah kejadian, tolong, dah suruh keluar, aku mau keluar. Oh, ini kan yang terjadi. Sekarang diberitahu, Tuhan semua datang dan engkau bakabal. Oh, waktu kejadian, kenapa Tuhan mau angkat tuh orang yang tidak bahasa dia? Hatimu tidak siap, kenapa Tuhan mau angkat? Dia tuh cari hatimu. Yesus tidak pernah bisa ditipu dengan penampilanmu, tidak pernah. Silakan saudara ini tampak, dia lebih rohani, dia lebih pendeta. Kelihatannya begitu. Tapi Tuhan yang tidak pernah bisa ditipu dengan hatimu, tidak pernah bisa ditipu dengan pikiranmu. Orang-orang di sekitarmu bisa kau tipu dengan sikapmu. Tapi kau sedang berhadapan dengan Tuhan yang sudah tahu pikiranmu apa. Bahkan sebelum kau berpikir dia sudah tahu orang berpikir apa. Itu kan terempet Tuhan. Terempet pikiran, bayangkan Yakub dan Esau. Di rahim mamanya, masih di dalam rahim belum dilahirkan. Tuhan sudah berfirman, aku mengasihi Yakub dan membenci Esau. Ini dua ada apa? Masih di dalam puru. Coba Alkitab yang tulis. Kan itu kembar, toh? Yakub dan Esau itu kembar, saudara. Esau disebut yang tua karena dia yang lebih dulu lahir. Sudah difirmankan sebelum kejadian, Tuhan so bilang apa? Yang muda akan menjadi tuan atas kakaknya. Itu Alkitab so bilang sebelum itu terjadi. Yakub itu, kalau ini tahu saudara di situ, dengar dulu. Yakub itu arti nama Yakub, saudara. Arti nama Yakub apa? Penipu. Begitu. Saudara, nanti kalau saudara baca bahasa asli, saudara akan tahu. Arti nama Yakub itu pemegang tumit. Ulang. Arti nama Yakub itu pemegang tumit. Kenapa? Waktu kakaknya lahir, Yakub tangan pegang, Esau kaki. Kitab ini udah ini tahu bagaimana dia bicara yang jelaskan yang tidak disesar.
Itu melahirkan normal. Itu cara lahirnya seperti itu, saudara. Itu kembar dua itu. Dan bayangkan, karena dia memegang tumit kakaknya, maka dia disebut Yakub. Waktu dia berhasil membodohi Esau, Esau langsung bilang, pantas ngana nama Yakub, karena ngana ini penipu. Karena memang yang dapat dengar hampir sama itu. Hampir sama. Kalau orang bahasa Indonesia apa Kang? Itu kata yang hampir sama padahal kata baku lain. Mar kalau saudara dengar hampir sama. Ada enggak? Apa kata? Misalnya apa? Coba. Apa? Apa? Iya enggak, maksudnya coba contoh kata yang dapat dengar sama padahal di PRT lain. Coba. Ada loh sebenarnya. Tadi saya dapat ingat mas, saya lupa. Apa kau teh? Nah itu pokoknya begitu ya. Yakub artinya bukan penipu. Kasihan. Nih ya kalau saudara lihat itu bahasa aslinya Yaakov. Apa? Tahu dengan tempe. Tuh tahu dengan tempe dengan tahu artinya tahu. Aku tidak tahu. Aku tidak suka tahu. Dapat dengar sama, padahal kata itu beda. Itu ya, itu baru satu, banyak sekali loh, banyak sekali bahasa Indonesia yang sebenarnya bahkan tulisannya sama, apa ya? Beruang. Saudara tahu itu? Beruang dan beruang. Tuh 100. Oh tadi orang kata tahu kan 50 tuh. Tuh biasa kalau beruang itu lebih mahal di harga. Tuh beruang dengan beruang. Baku lain. Ada lagi tuh yang lain-lain. Nah itu seperti itu saudara tuh Yakub itu. Sekali lagi, sebelum itu terjadi, Tuhan so bilang, apalagi orang ini, toh, apa kau orang mau sambunyi Pak Tuhan, toh, kejadian yang akan terjadi, dari 10 tahun lalu misalnya, toh, 10 tahun ke depan, orang ini tahu apa-apa, mar Tuhan tahu apa yang akan terjadi, itu. Jadi apalagi hatimu dan pikiranmu sekarang, Tuhan itu kasih yang maha tahu ya, bukan maha tahu. Maha tahu. Jadi kau bisa sembunyikan, kita mungkin dapat tahu, siapa dah bilang. Lain kali orang, siapa dia marah? Waktu saudara tegur, dia marah apa? Karena kita dah setengah mati sembunyi, dia sudah dapat tahu. Jadi dia ikut ganu, jadi ikut tinggi DP suara, padahal dia nin tahu apa saya bilang ke saudara, belum baking, dia nin tahu apa sikapnya, sudah tulis di sini. Tuh kan mau bikin apa? Kau berpikir apa tampak dari sikapmu. Bayangkan saudara, sampai kalau saudara pergi di saya baca sini, saya baca, itu penyidik gitu, saudara menyawa, dia tanya, saudara menyawa, dapat lihat dari sikapmu. Saudara tanya, saudara bilang enggak. Tapi dapat lihat dari sikapmu, kamu sebenarnya dengan sikapmu kamu bilang ya. Bayangkan saudara, sampai arah mata, don't tahu. Ya. Jadi waktu dia bilang, kong angkope mata ke atas. Dia kok tahu ini tahu. Itu orang, yang tidak pakai Roh Kudus. Tapi karena mereka belajar sikap manusia, orang tahu kalau dia bersikap seperti ini, dia sementara bohong. Manusia bisa tahu
Kenapa kemudian orang bisa ciptakan tuh lie detektor? Toh? Itu alat apa nama? Iya, lie detektor itu apa DP Indonesia? Penguji kebohongan. Apa DP? Itu boleh lah begitu. Tuh. Mendeteksi kebohongan, ya, gitu. Ya kan? Mesti pakai begitu. Kok bisa dorang ciptakan alat itu? Loh, yang ciptakan alat itu siapa? Orang tuh. Kok bisa dia ciptakan alat itu? Berarti dorang sudah tahu begini, ya. Bang, saya baca itu katanya, dorang periksa DP tekanan darah. Jadi waktu DP darah begitu Kang, sesati Kang. Kalau DP darah tak tinggi kata dia badusta atau apa? Dapat lihat di situ. Jadi mesin itu kemudian waktu dia menyawa, mesin itu bilang dia sementara bohong. Kan saudara, ini manusia ada backing, bukan Tuhan ada backing tuh alat. Bayangkan, sedangkan manusia tahu kalau engkau sementara badusta, apalagi Tuhan. Siang pesusah. Tuh, sama suami istri. Tuh, sekali lagi, dengar baik-baik. Kalau istrinya ndak Roh Kudus saja, dia dapat rasa DP suami berpikir apa? Bagaimana ini dia? Hati-hati nih bapak-bapak yang punya istri sering berdoa, senang berdoa, kau dalam bahaya. Saya dengar kesaksian dari siapa? Andi Noya, sudah tahu tuh? Kick Andy dong. Nah itu, tuh Andi yang suka bakik. Dia bilang dia pernah hadir di satu gereja, ya. Lalu kesaksiannya itu dorang soalnya share di YouTube, jadi saya lihat. So lama. Dia bilang itu bayangkan dia bersaksi sambil menangis. Itu Pak Andi itu. Waktu itu, ya. Dia bilang saya waktu itu dia bilang saya ini Kristen tapi tidak suka ke gereja. Itu Andi Noya. Ini dia kesaksian dia yang bilang. Dia yang bilang kita ini Kristen tapi kita tidak suka ke gereja. Istri saya dan anak-anak saya yang ke gereja. Kita nih mau pergi. Padahal selalu diajak tapi dia menolak. Berarti tuh karena dia pikir dia terkenal. Tuh. Istri dulu apa? DP istri. Ngana beruntung ke siang dapat suami rupa kita. Gitu tuh. Sampai dia kemudian dikejutkan dengan sebuah peristiwa. Dia sementara ada di luar negeri. Dan ini memang dalam rangka tugas. Ya. Dia dan temannya di pesawat, kayaknya pesawat kecil itu. Dorang tumpangi saudara karena mereka mau menuju ke satu tempat. Ini sudah di luar negeri ya. Dan dia bilang, loh sementara di jalan tiba-tiba itu pesawat itu jatah cirisan dia begini. Nah ini yang naik pesawat tahu. Kita begitu, itu berulang kali. Sampai dia kemudian saudara, karena kalau tidak salah ada pemberitahuan, ini kemungkinan jatuh. Tuh, wah, di atas udara itu, si Andi kemudian bernasar. Tuhan, kalau engkau selamatkan aku janji, aku akan ke gereja. Tuhan ini kalau dia mau backing saudara ini bertobat, ini Tuhan sayang loh saudara. Tuhan sayang. Dia belum bikin ciri, dia baru bikin tako. Sudah toh? Jadi janji ini, janji. Pantas saudara, ya. Saya lihat waktu dia bersaksi itu dia ada di tempat lain, bukan di kota di mana dia tinggal, kan? Jadi kan dia janji, jadi dia mau pergi manapun dia akan ke gereja. Itu Andi Noya. Dia bilang waktu dia kaget, dia pulang di rumah, kong dia bawa cerita pada DP istri. Dia tidak tahu apa DP istri sementara cerita. Aduh, orang tak kaget bangun tengah malam, dia bilang. Dia bilang pas suami itu, Pak si Andy itu. Kita tak kayak bangun kok kita panggil tuh adik kata sini menjo tuan dua berlutut sama yang akang papa kasih yang sementara ditugas. Andi bilang itu jam berapa? Kok kayaknya jam sekian tengah malam. Tiba-tiba dia pukul
Itu jam ketika pesawat bermasalah. Dia bilang, oh Tuhan. Dia kan pembagus sedu. Dia bilang, duh kita langsung bilang tapi isi. Mulai sekarang jangan sampai ngakang pak kita. Tuh rupanya gara-gara doamu. Tuh pesawat kemudian bermasalah. Oh istrinya bingung. Dia mau pergi gereja. Tiba-tiba Andi bilang deng kita. Hah? Dia so tahu kan dia nggak usah panggil. Kenapa? Pastinya nggak suka pergi. Tiba-tiba hari itu dia kaget. Deng dia mau pergi gereja. Lu ada apa? Nah itu baru dia cerita. Ini kejadiannya. Dan ternyata rupanya jam itu istrinya berlutut mendoakan suaminya. Dia berdoa apa? Tantu. Lindungi suamiku. Pasti kan begitu, bukan Tuhan kasih ciri DP pesawat, nak mungkin. Pasti lindungi suamiku Tuhan, buat dia berhasil, buka pintu-pintu rezeki. Tuh, jangan buka pintu pesawat. Ternyata dengan doanya itu pesawat kemudian cak cak, semua jatuh. Tuh, itu yang membuat si Andy kemudian bernazar. Tuhan, kita akan ke gereja. Jadi saudara-saudara yang apa? Soni mau jam masuk gereja. Yang penting itu tanggal 1 taso masuk toh. Bisa itu. Kok tanggal berapa? Mau kuncikan toh orang. So ada DP kunci belum? Engkau yang pegang itu kunci atau siapa yang pegang? Kamu tidak pernah tahu kalau malaikat maut yang pegang kuncinya. Mau kuncikan. Hati-hati jangan sampai Tuhan bilang, iyo. Pi kunci jo DP napas, pi kunci DP napas. Kamu tidak pernah tahu. Tuh lihat ya. Ini mana ini dek? So ayat sebelumnya. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan, belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan. Bukan berdasarkan perbuatan tapi berdasarkan panggilannya. Nah, itu kong dikatakan kepada Ribka, no? Yakub dan Esau pemama. Apa? Anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Kalau saudara ikuti ya peristiwanya, saudara kan tahu Yakub tidak menipu Esau. Dia mama yang suruh. Kok ini cerita betul. Oh. Yang bilang Yakub itu penipu Esau. Kalau saudara baca, bukan Alkitab bilang ya. Yakub bilang, Esau bilang, bukankah namanya Yakub? So itu dia menipu kita 2 kali. Esau bilang, jadi bukan DP nama itu ya, bukan DP nama itu arti penipu. Mana kok itu ini? Itu artinya waktu dia pegang apa? Bayangkan saudara, masa saudara anak lahir kan saudara mau kasih nama penipu? Lihat. Jadi Don dua belum bikin apa-apa. Sudah dinubuatkan Esau akan menjadi hamba kepada Yakub. Oh, puji Tuhan, siapa itu? Oh, kasih. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub, tapi membenci Esau. Terbukti dari sikap Esau. Apa? Esau lebih penting dia puru kenyang. Persis rupa itu tadi Tuhan dah bilang. Mereka cuma penting makan dan minum. Secepat dia dari tong so lapar. Engkau udah puasa? Puasa. Itu. Kalau yang tidak puasa badiang jo. Karena ini udah puasa. Saudara belum makan? Siapa suruh belum makan?
Kalau udah puasa tahu-tahu nyak makan. Esau mengan waktu itu. Tuhan sudah tahu nanti akan bikin apa. Apa? Dia datang kong. Kan ada bilang. Yakub bilang, toh. Dia kata sementara mau masak. Kong Esau pulang. Toh. Dapat cium bau enak ini, berenebon ini. Toh. Kong Esau bilang, aduh, kasih dulu pak kita satu mangkuk. Kong Yakub bilang, boleh, asal jual dulu hak kesulunganmu. Saudara, dia pikir, makanya Esau ini kan keterlaluan dia. Masa kok dia hak kesulungan kok dia mau jual. Jualnya dia apa? Satu piring berenebon. Oh saudara gimana? Yang masuk gereja dari apa? Ada orang pesan berenebon. Oh. Ada, nyanda kok mangsa kita. Kalau cuma berenebon kok nyanda. Marah, salah-salah. Banyak tuh kukis katu udah pesan. Jadi angkos yang boleh datang. Iyo, kalau laki-laki kan baru Esau, kita kan perempuan. Masa kok kita bernama Esau? Orang tuh begitu. Isabel perempuan. Jadi tahu. Kenyataan sekarang Isabel laki-laki banyak sekali. Yudas laki-laki. Terlalu banyak Yudas perempuan sekarang. DPK lakuan. Pilihannya. Itu yang menentukan kamu ini apa. Terserah saudara ini pakai nama Yohanes. Tapi kalau kelakuan sama dengan Herodes. Sebenarnya kamu ini Herodes. Bukan Yohanes. Maka bersyukurlah orang yang DP namanya tidak di Alkitab. Kita nama film. Oh. Nama film jadi kita aja tersinggung kita. Tuh. Jadi tapi namanya tidak ada di Alkitab. Jadi yang tidak mungkin tersinggung kita. Oh. Ya. Kalau coba kok saudara. So itu lihat sekali lagi Tuhan bilang apa tentang Yakub. Tuhan bilang apa tentang Esau. Sebelum mereka melakukannya Tuhan bilang. Saudara sekarang yang tidak pernah bikin itu. Jadi kalau nanti sebentar saudara ambil tuh ayat sana. Kong saudara terkejut. Kenapa kong kita ayat begini? Tuhan tahu hatimu. Tuhan tahu pikiranmu. Yang kau tidak pernah sadari dia kasih tahu. Sekali lagi saudara. Itu bukan tik-tak tol ya. Ada ambil tuh ayat itu. Taruh dalam itu di hatimu. Saya terkejut nih anak-anak ini kan yang batulis. Sampai tadi malam lagi, mama, tolong bikin mama gugup sekali. Maksudnya gugup gimana? Gugup sekali. Tolong dapat ayat mana? Tuh. Ini kan bocoran sedikit. Kan dong so tahu waktu pilih-pilih ayat, kan saya bilang ke saudara, ya, saya sudah pilih 50 ayat dari kitab Amsal. Iya, sampai pasal 20. Bayangkan pasal 1 sampai pasal 20 kita dapat 50 ayat. Terus ayat mas. Tapi waktu saya berdoa kembali kompil itu ayat, Amsal cuma ambil 5. Cuma 5 ayat dari Amsal. Sama dengan Mazmur, cuma 5 ayat. Selebihnya jadi mama, orang kok lebih suka kalau cuma bilang hai pemalas. Lebih baik biar juga kalau dapat bilang hai pemalas daripada kurang kaget apa jo ini dia. Tuhan tolong. Yang jelas Tuhan paling tahu kalau kamu itu siapa. Itu saudara. Kalau sampai Tuhan bicara keras, coba saudara. Tuhan, terima kasih. Untung kita so tahu. Daripada saudara nanti so di muka, kenapa kok kita masuk neraka? Tuhan, kita kok paling setia. Kita paling taat. Kita paling apa deh? Kita paling sungguh-sungguh. Yang kan tangkap, ambil pada dia, kong lempar.
Tuhan, tak kira kita mahkota paling besar. Kenapa Tuhan mau buang kita di neraka? Itu lebih bagus kalau saudara sadar sekarang. Ada kesempatan bagimu untuk diperbaiki. Jangan merasa aman waktu saudara tidak pernah tahu kamu itu siapa di hadapan Allah. Karena tidak ada yang bisa menipu Tuhan, tuh tidak ada. Saya bisa kau tipu. Semoga. Mesti bilang begitu, karena dari muka sini kita tahu kalau saudara siapa. Iya saudara, saya terkadang terkejut. Dia pikir dia nggak Pang Manganto, padahal dari muka sini, saudara lihat sekali saudara kurangnya mau tulis ini. Pang Manganto. Aduh kita nggak pernah tasono. Pusing saudara. Pusing ya. Tuh orang lain kali karena tuh orang kepala belum dibantal, tuh orang ini tahu tuh orang itu Pang Manganto. Saudara ini tahu saudara itu sebenarnya Manganto. Dari buka sini, sedangkan saya cuma lihat ekor mata tak tahu siapa itu Tasono. Siapa itu Manganto? Itu begitu saudara. Apa? Tuhan. Bukan. Dapat lihat soalnya engkau model. So begini, masa kau nyanda Manganto? Kita belum tidur, mari sebegini. Dapat lihat enggak kita Manganto? Oh. Tuhan kan tahu saudara. Sekali lagi. Jadi kalau Tuhan sampai kasih tahu, orang lain bersyukur. Terima kasih Tuhan. Saya bilang ke saudara, bayangkan itu zaman dulu saudara. Orang masih di sendangan. So kelar itu bagi ayat mas. Tiba-tiba ada orang datang. Kenapa tapi ayat ini? Saya mau bilang, kenapa? Ada tulis angko penama. Dia rasa dia buah. Dia rasa dia yang besar persembahannya. Ini cerita sungguhan saudara. Sewaktu dia bilang begitu ikut tak pukul ya sampai hati. Wih jangan-jangan yang angko kasih ini buah yang busuk. Yang orang semua pikir ini buah yang baik. Buah yang luar biasa. Tapi di hadapan Tuhan kamu nih busuk. Saya langsung bilang waktu itu saudara. Pas dia bilang, saya bilang ya. Kalau belum dapat rasa sekarang, hati-hati jangan sampai ini pemberitahuan Tuhan untuk ke depan. Ini peringatan. Jadi kalau belum sadar sekarang, siapa tahu ini peringatan jangan sampai engkau backing nih. Waktu yang akan datang itu saat saya dan sekarang dia tidak di sini. Sepertinya Tuhan sedang buktikan buahnya memang busuk. Tuhan sudah bilang sejak apa? Sejak dia belum keluar dari sini. Dengar baik-baik. Ini Tuhan. Sekali lagi, dia itu maha tahu. Sebelum sesuatu yang buruk terjadi padaku. Tuhan so kasih apa? Peringatan awal. Oh Tuhan, terima kasih banyak. Ternyata Tuhan so marah sekali. Tuhan belum hukum. Bukan karena dia setuju dengan keadaanmu. Dengar baik sekali lagi. Kalau Tuhan belum hukum, sementara saudara dengar firman Tuhan, ternyata kamu, ini tuh firman Tuhan saudara di sebelah sini. Kamu sangat bersalah sebenarnya terhadap firman Tuhan. Terhadap kerinduan Tuhan. Terhadap kehendak Tuhan. Tapi belum dihukum sampai sekarang. Bukan berarti Tuhan bilang, nyanda apa-apa. Yang lain kita hukum kecuali ngana. Kalau engkau biar seperti itu, nyanda mau dihukum karena mau masuk surga. Gimana sih? Orang lain sadar. Orang lain bersyukur. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah memberitahu aku. Sebelum kita baku dapat dengan Tuhan bilang, aku tidak pernah mengenalmu. Undur kau pembuat kejahatan. Apa? Lebih baik kan dengar sekarang. Ada kesempatan untuk bertobat. Ada kesempatan untuk diperbaiki hatimu. Untuk diperbaiki cara pikirmu. Soal masalah dan yang tidak mau sadar. Gimana sih? Sekali lagi saudara. Ini kalau mau bilang Pak Saudara kisah tentang perjalanan ayat emas ini. Tuh saya sampai bilang Pak Saudara tuh. Dapat ayat apa? Coba.
Ada berdoa minta lain, kon Tuhan bermaksud lain. Coba. Waktu saya dikejutkan, aduh Tuhan terima kasih. Tuh, untung Tuhan dah kasih tahu. Sesuatu yang menurutku ndak salah. Ya, jadi saudara dengar baik-baik ya. Apa sih kesimpulan khotbah hari ini? Ini hari pertama tahun yang baru. Tidak berarti kalender sorga sama dengan kalender sekarang di bumi. Di sana le tahun baru. Bisa saja Tuhan bilang apa? Ini hari terakhir. Itu kan hari terakhir kalamaring. Ini hari terakhir untukmu. Saudara kan yang tahu sekali lagi ya. Tuhan pe waktu untuk kita itu berbeda. Kalau dia belum datang secara umum, dia bisa datang kepadamu secara pribadi. Kedatangan Tuhan belum terjadi secara umum. Gereja belum diangkat. Tapi orang-orang tertentu Tuhan sudah jemput bawa. Iya kalau dia bawa ke sorga. Sampai situ. Dia bikin bodok kita sampai situ. Stop. Dia tidak berhenti. Memperbaiki cara hidupnya, cara pikirnya. Kalau begitu sampai situ, buang pada dia. Tuhan tahu saudara. Mau bikin apa-apa orang itu Tuhan tahu sekali lagi. Yang ngeri sekali lagi, kalau itu terjadi sebelum kau sadar. Bukan karena tidak pernah diberitahu. Selalu diberitahu tapi saudara selalu merasa bukan for kita ini bagus for orang lain. Siapa kok dongnya datang? For angko kasih, for angko. Bilang akang firman Tuhan sama dengan pedang. Kontoran pesuka firman Tuhan sama dengan bulu ayam. Kilek-kilek pak angko. Tuhan so pukul dia. Soalnya dia rasa bukan for dia. Duh kasih dapat sayang kasih yang dia. Kasih yang kena dari pertama sampai habis kasih yang. Memang kok dia bangka-bangka kok dia nih sespehot hari ini. Kok angko dang dapat apa? Ini for dia. Kasih yang dia duduk di belakang. Semoga dia sudah dengar. Kok angko dan tempo apa dapat dengar? Itu saudara yang saya kadang-kadang sampai begini. Tuhan tolong. Tolong empat orang. Jangan biarkan kami berpikir orang ini so betul. Padahal kau tak salah. So lama salah dan orang tidak peduli. Ya hatilah saudara. Saya selalu dihibur sebenarnya. Kalau dapat ingat Nuh. Kenapa? Nuh berkhotbah 120 tahun. Kurang lebih. Yang selamat berapa orang? Cuma dia dan istri dan 3 anaknya dan 3 anak mantunya. Padahal Nuh pilihan Tuhan. Bayangkan. Seluruh dunia waktu itu cuma 2 orang terpilih. Nuh satu-satunya yang terpilih. Keluarganya mengalami dampak dari pelayanan Nuh. Untung orang buka hati. Nuh berkenan pada Tuhan toh. Diberi kelayakan untuk baking bahtera. Tuhan bilang enggak Nuh kalau Tuhan akan hukum bumi dengan air bah. Dengan air bah. Tuhan cuma bilang dia mau hukum tapi dia ingin tahu kalau dengan apa. Yang suruh baking, coba ada enggak di ayat? Enggak saudara. Ini. Ya. Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk.
Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Oh, ada kutip. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Sebenarnya Nuh so tahu tak? Tidak ada yang akan selamat. Tapi Nuh terus bertugas memberitahu manusia yang hidup pada masa itu. Saudara, so itu tuh hamba Tuhan PHT. Saya kalau mau ikut hati, rasa-rasa so mau khotbah. Betul, sama dengan saudara toh. Saudara waktu marah anak yang sampai 100 kali saudara bilang akang, dia mau dengar. Kok saudara masih mau bilang akang? Suruh cuci piring, dia tidak pernah cuci piring. Ike apa mama suruh cuci piring? Mau suruh panguni lepe lama, mama cuci piring dia sendiri. Suruh bangun, nih mau bangun toh. Zaman dulu itu dulu dong masih kecil-kecil. Toh. Awas kalau mama lihat aku bangun nih. Suruh mandi, mandi. Awas kalau mama lihat aku mandi. Iko mandi biasanya kalau sebegitu. Iko mandi. Saya sudah bilang gini, mesti mandi enggak? Awas kalau mama lihat, jangan pernah ngana mandi. Awas mana mandi. Tuh. Ini mau bangun. Awas mama lihat aku bangun tidur terus, jangan bangun-bangun. Nah, biasanya kalau sebegitu, iko bangun. Orang kan manusia begitu toh. Kalau Tuhan mau bilang begitu, maka kalau nyanda dia kasih biar engkau tidur. Dia suruh orang lain yang bangun. Israel membangkang sampai tadi malam toh. Mereka dipimpin di padang gurun. Ini mau dengar? Bersungut, membantah. Berapa kali saudara Musa dan Harun tuh mau dilempari batu. Israel bayangkan orang tahu sekali siapa ini Musa dan Harun. Dia mau lempar batu. Apalagi kasih yang ses. Saudara nyak mungkin mau lempar kita dengan batu, nyak mungkin. Tapi dari caramu terlihat kalau kamu sementara melempari aku dengan batu. Itu saudara yang lain kali sampai datang di pikiran Tuhan. Kenapa kok lama-lama? Kenapanya ndak ambil Tuhan? Ambil jo Tuhan, ambil jo. Musa sampai jadi pahit DP hati. Bukan karena DP dosa. Tapi karena melihat bangsa Israel. Musa kemudian pahit hatinya dan Tuhan batalkan Musa. Ngana nih boleh lihat tuh tanah Kanaan. Sampai begitu saudara. Musa tuh mati. Kalau baca Alkitab tulis Musa dibunuh Tuhan. Dibunuh Tuhan karena apa? Karena dia kesal terhadap orang Israel yang selalu membantah kehendak Tuhan. Perintah Tuhan. Itu yang saya takut sekali. Bayangkan Tuhan. Kalau gara-gara pelayanan kok kita masuk neraka. Kenapa? Karena jadi pahit hatiku. Mau bilang orang yang tidak pernah sadar. Jadi tampak saya yang salah. Sampai begitu saudara. Sudah pikirannya. Saya belum pernah bagi tulisan seseorang tentang pendeta. Dia sangat menghormati pendetanya. Jadi dia tulis, panjang sekali saudara, dan saya sudah baca itu sampai menangis. Tuhan, seandainya jemaat di sini tahu itu pendeta kotek model begini. Pendeta yang saudara pikir, kalau pasaskan dia kok bergemerlap. Biasanya bagaimana begitu perempuan tuh, ini itu udah rasa rupa susah mau ganti, susah mau pakai baju apa. Tapi tadi saudara sampai bangun dan tahu mau pakai baju apa ini, tuh. Waktu mau strik dapat rasa soba kuning nih, strik, pakai baju ini. Terserah mau dapat lihat kuning ke dapat lihat apa terserah. Ini hati saya hari ini. Bagus karena ada tattoo tuh yang di barang ini. Tuh jadi saudara paling keren nih. Tadi buru tanya, biasa kan semua bagaya yang kita pakai boots dan tadi pakai kets.
Ada dapat jadi kaca, dapat dia sama dia bogo-bogo, begitu bogo leh. Terserah orang bilang apa, kita terserah. Tuh, yang jelas aku mau tampil untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan dengan melayani saudara. Jadi sebenarnya ini pelayanan kepada saudara. Ini bukti pelayanan saya kepada Tuhan. Begitu. Saudara nih mau terima enggak apa-apa. Ini bukti pelayanan saya kepada Tuhan. Itu. Jadi kalau ada yang bertentangan ini balik sekali, ini begini, terserah saudara. Serah. Yang jelas ini kebenaran yang Tuhan taruh di hati ternyata. Yang Tuhan taruh kapan? Baru di sini. Ini tahu saudara tidur jam berapa? Tapi yang jelas ya ini dia kalau bilang nyanda tidur, ada tidur Mas Sadiki. Tadi malam baru khotbah, kok ini dia sudah khotbah. Baru tadi mau masuk kamar mandi saya rasa dingin. Baru tadi saudara. Baru tadi biasanya kita itu air panas kita bikin dingin. Itu tadi dapat rasa kapan kita dingin. Sampai dapat rasa jangan dulu mandi. Biasanya kan saya hampir siang mau mandi. Tadi dapat rasa jangan dulu mandi. Itu pasti karena lelah. Tapi karena Tuhan, tempo apa? Kapan aku akan buktikan bahwa aku sungguh mencintaimu? Kapan? Bukankah ketika engkau masih memberiku nafas, aku harus membuktikan Yesus satu-satunya di hatiku. Engkau saja. Tolong Tuhan. Ada harinya saudara akan terkejut. Ya. Sampai anak-anakmu saja. Saudara, jangan selalu berpikir, aduh kita pasti selalu kita biar cuma masuk neraka dan tapi anak kasihan jangan bodoh. Saudara kan tahu di sorga sekarang orang sedih waktu melihat anak-anak tidak seperti yang kau mau. Saudara mesti tahu waktu saudara tiba di sorga itu semua perasaan saudara tidak ada. Saudara tidak ada, cuma satu perasaanmu. Kau bahagia berjumpa Yesus. Kau bahagia tinggal dengan Yesus. Kau bahagia menjadikan dia pilihanmu satu-satunya selama kau hidup. Taruh dalam itu di hatimu. Tuhan, kau segalanya. Kau segalanya dalam hidup ini. Apa? Saya ingat status saya tadi pagi. Mungkin saudara lihat ya. Saya status banyak sekali hari ini di WA. Mana tuh HP Papa? Yang HP. Ini status saya pagi tadi ya. Ini tahu saudara baca atau nyanda. Ini tiba-tiba dapat ingat. Berarti Tuhan tidak kasih ingat toh. Jadi saudara dengar ini. Sukses tanpa Kristus. Sukses tanpa Kristus itu sementara. Ada enggak orang suksesnya enggak pakai Tuhan? Bukan ada, banyak. Banyak sekali. Sedangkan bikin gereja, bikin besar gerejanya enggak usah pakai Tuhan. Yang penting pakai doi. Pakai doi supaya gereja banyak orang. Sumbang. Toh, yang miskin pasti datang gereja. Semua pengumuman nanti ada pembagian sembako di gereja. Datang orang. Toh, bila perlu dari orang pejemaat panggil semua. Gereja kan maju. Jadi sukses tanpa Kristus, apapun itu, mau perusahaan, mau apa. Sekarang sekali lagi, gereja jadi perusahaan, tahu enggak? Gereja itu perusahaan. Kecuali gereja ini. Kepada saudara kan semua saya bilang, sampai kas gereja ini kan saudara saya tahu toh, 0 rupiah itu.
Sorubut orang pergi gereja. Coba kok saudara. Saya bilang apa tuh hari. Ya, di sini tuh orang persembahan mau hari apapun, ibadah hari apapun, tetap sini cuma satu persembahan. Satu kantong titik. Nggak ada. Oh ini mau bayar listrik, nggak usah. Bayar air orang so bayar. Ya, nah. Ada lagi, nah. Lain kali buka kulkas, baru bilang, ada orang dah isi ikan untuk kulkas. Nah, kan puji Tuhan. Untung orang jangan mati cari ikan. Loh, padahal nanti ada banyak ikan di dalam kulkas. Loh, biar belum masuk di belanga, mar dia di kulkas. Sukses tanpa Kristus sementara banyak yang suka. Biar sifatnya sementara banyak sekali orang suka. Orang nggak peduli mau sukses tanpa Kristus, pokoknya sukses. Orang nggak peduli mau sukses pakai setan kayak pakai apa, pokoknya kita kasih yang so berhasil. Toh, kan mangiri toh. Sukses dengan Kristus itu baru abadi. Tanpa Kristus orang bisa sukses banyak. Orang Kristen banyak orang Kristen. Ya, di EP usaha dia justru paksa Tuhan untuk oke. Tanda tangan Tuhan. Mesti tanda tangan, kalau enggak saya kasih perpelukan. Saya kadang-kadang kalau pikir-pikir lagi ini orang so gila atau apa? So tahu kalau nafas hidupmu tuh tangan Tuhan dah kasih. Saudara mau bayar berapa? Saudara penapas, bayar berapa? Hari ini kamu masih bangun, bayar berapa? So bayar berapa? Engkau saudara, saudara tidak percaya kalau saudara mau hitung, toh, biaya operasional hidupmu per bulan, toh, salah kalau kita bilang biaya operasional per hidupmu, toh, biaya operasional nafasmu, baru nafas itu, belum jare-jare bergerak, toh, saudara suka bagaimana? Bangun, kenapa kita siap kita bergerak? Saudara masih hidup. Jadi berarti bapak gini tuh tangan so bersyukur belum? Kenapa kita kuku jadi begini? Kasihan saudara. Kenapa dia bukan bertumbuh ke atas, bertumbuh ke dalam? Saudara pernah enggak pikir begitu? Saudara pernah enggak lihat orang kuku dia bukan jabah panjang begini, dia aja masuk ke dalam daging. Coba saudara. So pernah belum saudara? Aduh bukan main Tuhan ajaib rekan Tuhan. Bayangkan ini kuku ini kita pikirnya cuma seujung kuku. Nih tahu ya kuku ini kalau beraninya tidak ada kuku saudara mau buka bagaimana tuh Coca-Cola? Coca-Cola terlalu apa tuh ya buka dengan iyo. Tuh ada tuh Coca-Cola Black dang coba saudara. Mau buka bagaimana kalau nyak pakai kuku nyak mau jadi ikut sakit tuh jare. Tuh, mesti ada tuh DP kuku biar cuma muncul sedikit. Ternyata ada DP guna kok teh. Sukses tanpa Kristus banyak yang suka. Kalau sukses dengan Kristus orang nih mau apa? Tuhan diatur. Mesti begini, nih boleh begini. Mesti begitu, nih boleh begini. Tuhan begitu. Kenapa orang nih mau? Sukses dengan Kristus. Nih mau. Kalau begitu Tuhan bicara deh sudah aja. Ternyata susah jadi orang Kristen. Jadi sukses bisa tanpa Kristus boleh sementara. Toh, sekalipun ini mayoritas suka. Banyak sekali orang Kristen suka. Sukses dengan Kristus itu abadi. Kenapa abadi? Karena itu identik dengan hidup untuk Kristus. So itu kalau sukses dengan Kristus, berhasil dengan Kristus, abadi selamanya. Kenapa? Karena kamu sedang hidup untuk Kristus. Kalau kamu hidup untuk Kristus maka itu kamu sukses. Marnya tidak ada doi itu orang itu salah berpikir soalnya. Kalau kamu sungguh-sungguh membiarkan Kristus hidup di dalammu, saudara akan tahu suksesmu tidak ditentukan oleh berapa banyak uangmu. Berapa sehat dirimu bukan. Yang penting orang sehat-sehat bukan. Paulus sakit-sakitan sampai mati. Jadi Paulus yang tidak sukses cuma angkot tuh sukses.
Paulus yang tidak diberkati. Petrus yang tidak diberkati. Saudara, coba pikir sedikit. Yohanes yang tidak diberkati. Yohanes itu murid kesayangan. Dan diduga dia sebelum dia mati, dia seolah buta. Kesayangan Yesus. Kok kamu kesayangan? Jangan pikir sedikit, sadar. Karena orang dapat lihat baik-baik saja, nyanda sakit. Harusnya bersyukur karena saudara tadi hadir. Ini hadirat Tuhan, ini bukan cuma sekedar gereja. Saudara ada dalam hadiratnya. For apa saudara ada di dalam gereja yang ternyata tidak pernah mengantarmu kepada hadirat Tuhan? Saudara cuma masuk di gedung. Dan saya tidak mau gedung ini cuma jadi seperti itu. Jadi kalau sampai saudara yang nikmati apa-apa, itu anggap salah. Karena untuk ibadah ini semua tolong sebaking. Semua. Kalau cuma sekedar membersihkan, tadi malam saya dengar, mama kenapa? Dong Kak Nikal semua baciraro. Padahal orang kan so bikin bersih, mama so bikin bersih. Salah, gimana dong? Dari malam orang ada yang hak tinggi, ada yang bikin bersih gereja. Tapi biar cuma mama tuh, biar coba yang hak tinggi. So bapel, bapel angko. Tengah malang yang tak ganti baju, dia hak tinggi ada bapel. Kalau cuma soal membersihkan, menyiapkan duit ini gampang. Karena Yesus tidak tertarik dengan itu. Jangankan gerung bersih, dia rela makan dengan tangan kotor. Itu Yesus. Jadi kalau cuma sekedar ruangan ini jadi bersih, bukan itu persoalannya. Saya jadi sekeras ini, Sonin tahu leh. Memang saudara toh. Kalau cuma mau pikir tadi malam kita sholat lah, nggak bisa tidur. Toh, karena ini pikiran sok sana sini saudara. Toh. Ini lagi, karena ini untuk Tuhan. Tuhan kong kita mau bikin apa hari ini? Khotbahnya apa? Orang lain sampai tema tahun ini ada, orang sini tuh nyala aja pakai tema. Kenapa? Karena orang tema cuma satu. Yesus Kristus segalanya. Cuma itu. Dia selalu segalanya. Dan jangan sampai berkurang itu segalanya itu. Dia tetap segalanya. Ya toh? Malah tahun ini sudah tambah tahun lalu dong. Itu khotbah tahun lalu apa? Semua sampah. Selain Yesus, cuma Yesus yang ada nilainya, semua sampah. Sampah. Dari kalimat tadi muncul kalimat berikutnya. Pantesan. Dari dulu Tuhan Yesus bilang, yang sampai ke sorga itu sedikit saja. Yang bilang Yesus ya. Lukas 13 ayat 23. Kenapa? Karena sukses dengan Kristus orang ini mau. Karena itu tidak selalu berarti uangmu banyak. Makanmu cukup. Bukan itu arti sukses dengan Kristus. Sukses dengan Kristus kamu akhirnya berhasil taat kepada semua perintahnya. Itu sukses dengan Kristus. Akhirnya hidup untuk Kristus. Hidup adalah Kristus, sehingga jangankan sakit hele mati untung. Toh Filipi 1 ayat 21. Dari mana Paulus bisa buat kesimpulan seperti itu? Kong cuma orang jatuh senang. Paulus jangankan sakit, bilang dia mati untung pada dia. Ini tidak usah heran. Kalau Yesus bilang apa? Ke sorga sedikit jumlahnya. Banyak orang berusaha untuk masuk tapi mereka tidak bisa. Yang bilang Yesus ya 24 Filipi
Lukas 13 tadi ayat 24. Nah, bagus itu dia. Coba 3. Jawab Yesus. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Dengar baik-baik. Apa itu berjuang? Apa suatu sukses? Sukses berjuang masuk. Sukses melewati, sukses masuk lewat pintu yang sempit itu. Itu tuh selamat. Yang orang pandang enteng. Orang kasih yang selamat karena kasih karunia, bukan karena perbuatan. Oh iya. Jadi engkau habis itu apa? Tinggal di dalam dosa, pasti selamat. Begitu. Baca semua ayat Alkitab dan kau akan terkejut. Tuhan bilang apa? Yang cemar, yang najis, pendusta, bahkan koncudu. Ada sukses iyo. Koncudu itu DP bahasa Inggris, KIR. Itu tuh koncudu Apa dia bahasa Inggris? Kikir. Pasti masuk neraka. Yang bilang Alkitab kok memangnya, kan bukan dengan perbuatan baik. Justru karena kamu ini selamat, stop koncudu. Koncudu orang lain. Dan orang kalah apa orang mabo. Orang mabo dia beli 1 yergen cap tikus. Tahun baru sama-sama mabo. Satu orang di sini apa? Sukses itu bukan banyak orang. Sukses itu bukan banyak doi. Sukses itu bukan sehat-sehat saja. Sukses itu kamu tunduk kepada perintah, perkataan Yesus. Itu tuh sukses. Tuhan bilang, nyana usah kerja, ibadah ngana. Soalnya mau berhasil kita. Semua dapat pecat. Nah ini, kamu lebih takut dipecat bos daripada Tuhan pecat engkau dari kekekalan. Gimana sih? Sampai bukan main nih. Ini Kristen masa kini orang sudah takut. Saya bilang ke saudara apa? Yesus yang bilang apa? Kekayaan apa? Yesus yang bilang apa? Tipu daya kekayaan. Kok orang sekarang berdoa akang supaya Tuhan tambah akang kita tipu daya. Kekayaan tuh. Yesus yang bilang tipu daya kekayaan. Engkau mau didoakan kekayaan? Berarti sampai dengan kamu sedang berkata apa? Sampai yang akang kita tipu daya sampai yang akang masa sesnya tidak pernah sampai akang orang tipu daya bertobat engkau. Kalau Tuhan mau kasih doi, aduh susah sekali setan boleh kasih doi apalagi Tuhan. Dia punya semua. Tapi sekali lagi kalau dia berkeputusan kamu tidak boleh punya uang, dia paling tahu kenapa. Karena engkau belum beri dapat doi, ngana so tidak sayang ke Tuhan. Apalagi kalau engkau banyak doi. Sedangkan tadinya orang yang tidak ada doi sayang ke Tuhan, setelah banyak doi dia nyanda sungguh-sungguh dengan Tuhan, terjadi banyak sekali. Jangankan jemaat, dari pendeta waktu dia so nyaman biasanya langsung nyanda setia kepada kebenaran. So boleh bayar pendeta lain tuh, udah nanti pendeta lain bawa batas so lelah. Dia badengar duduk dan bobo. Loh, saya saksi hidup. Ini cerita sungguhan toh. Sekali lagi taruh di dalam hati. Tuhan, hidup ini milikmu. Tanggal 1 ini Tuhan punya. Tuhan yang backing. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Tanggal berapa? Apa cuma tanggal 1 dijadikan Tuhan? Tanggal 2, tanggal 3, tanggal 20, 25, 21. Tuhan yang jadikan. Tuhan yang jadikan. Kok engkau backing senangkan pas apa? Senangkan pas apa? Tuh, yang taruh dalam hati Tuhan. Tolong. Bayangkan Yesus ini. Tuh, ini sampai solala sudah sebenarnya. Ya. Tuhan, biar semua kok Tuhan punya.